Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Putri Aprilia Salsa dengan NIM 2020461 dari kelas TMC akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Pembelajaran Matematika Materi Persamaan Garis Lurus di SMPN 1 Patian Rowo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi kemampuan koneksi matematis siswa di Indonesia yang tergolong rendah. Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Salah satu materi pelajaran matematika di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP adalah persamaan garis lurus. Dalam materi ini terdapat banyak penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari KD pada materi persamaan garis lurus, maka siswa diharuskan untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan persamaan garis lurus. Agar terwujudnya KD tersebut, koneksi matematis harus dimiliki oleh siswa agar konsep yang telah diterima siswa selama proses pembelajaran dapat diaplikasikan ke dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika dirumuskan oleh National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana telah dipaparkan oleh NCTM, maka setiap siswa dari segala jenjang pendidikan menengah perlu memiliki pengalaman belajar untuk mengembangkan kemampuan koneksi matematisnya tersebut. Meskipun kemampuan koneksi matematis penting untuk dikuasai oleh siswa, namun kenyataannya kemampuan koneksi matematis siswa di Indonesia belum optimal, bahkan tergolong rendah. Kondisi tersebut juga terjadi pada SMP Negeri 1 Patian Rowo. Kondisi kemampuan koneksi matematis siswa SMP Negeri 1 Patian Rowo beragam. Beragamnya kemampuan koneksi matematis siswa di SMP Negeri 1 Patian Rowo memiliki manfaat agar saat proses pembelajaran, guru dapat mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, perlunya melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa, sehingga dengan begitu peneliti bermaksud menganalisis kemampuan koneksi matematis siswa pada materi persamaan garis lurus. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu penelitian. Untuk selanjutnya, yakni fokus dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa terhadap materi persamaan garis lurus. Untuk konsep utama yang peneliti gunakan, yang pertama analisis. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun kesimpulan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara dari kemampuan koneksi matematis siswa SMP terhadap materi persamaan garis lurus. Yang kedua, kemampuan koneksi matematis. Indikator kemampuan koneksi matematis yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu kemampuan koneksi topik atau konsep matematis dalam matematika, kemampuan koneksi matematis dengan ilmu lain, dan kemampuan koneksi matematis dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, persamaan garis lurus. Materi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah materi persamaan garis lurus sesuai dengan kurikulum 2013. Materi ini diajarkan pada tingkat SMP kelas 8 semester genap. Pada posisi penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Chaniasari pada tahun 2019
yang membahas analisis kemampuan koneksi matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa SMP pada materi persamaan garis lurus. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rio Sandi Nazareta pada tahun 2018 yang membahas analisis kemampuan koneksi matematis SMP kelas 8 pada materi persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ita Mafajatul Aliyah pada tahun 2019 yang membahas kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari kemampuan awal dan gender. Dari ketiga penelitian tersebut menghasilkan bahwa kemampuan koneksi matematik siswa masih tergolong rendah. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah saya sebutkan tadi, terlihat jelas sekali bahwa belum ada penelitian yang membahas analisis kemampuan koneksi matematis pembelajaran matematika pada materi persamaan garis lurus di SNPN 1 Patiantowo. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian ini, peneliti membuat beberapa poin-poin penting. Untuk poin yang pertama yakni metode. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang terjadi untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi persamaan garis lurus. Poin yang kedua, populasi. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 di SMPN 1 Patiantowo. Poin yang ketiga, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 pada SMPN 1 Patiantowo semester ganjil yang terdiri dari 5 siswa. Kriteria pemilihannya adalah siswa yang sudah mempelajari materi persamaan garis lurus. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara memberikan soal tes kemampuan koneksi matematika dengan soal esai sebagai upaya untuk menentukan tingkat kemampuan matematika siswa. Nah, hasil jawaban dari soal tes tadi dilakukan penskoran berdasarkan kriteria pedoman penskoran kemampuan koneksi matematis. Selanjutnya, poin yang keempat, teknik pengumpulan data. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dengan soal uraian sesuai indikator kemampuan koneksi matematis yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, wawancara pada tahap 2 untuk melihat kevalidasian dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara tahap pertama dengan hasil uji tes tertulis dan hasil wawancara tahap kedua. Poin yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Poin yang keenam, tahap-tahap penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan 4 tahap. Tahap yang pertama, tahap pralapangan. Yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dan yang keempat, tahap akhir. Baik, itu tadi presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.